Alhamdulillah alladzi ja'alana ummata Muhammad ibni Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma radadnahu asfala safilin. Sadaqallahul azim. Ketua masjid beserta pengurus masjid yang hadir, yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kepada Allah kita bersyukur, pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita sampaikan selawat dan salam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bagi Bapak Ibu yang lupa, Ustaz ingatkan niat untuk i'tikaf selama di masjid supaya ada tambahan pahala untuk kita sampai kita meninggalkan masjid nanti tercatat sebagai pahala i'tikaf. Baiklah, pada kajian kita sebelumnya masih belum selesai ayat-ayat kauniyah tentang pohon tin, pohon zaitun, dan bukit tersina dan benih negeri Mekah yang aman. Baru kita bahas dalam catatan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ini yang mau kita lanjutkan. Sebenarnya tadi tak dihapus itu, cuman karena ketua kelasnya belum paham, nah, tiba-tiba dihapusnya. Kalau sudah ada perintah hapus dari gurunya baru dihapus. Tapi tidak apa-apalah, tenang sedikit. Nah, ini kajian penting kita tentang ayat-ayat al-kauniyah berkaitan tentang kita manusia. Yaitu watin, ini biar nyubah namu. Wazaitun, waktu pisinin, wahada al-baladi al-amin. 4. Demi pohon tin, pohon zaitun, bukit tersina. Tin, zaitun paling banyak adalah di kawasan Bukit Tersina, perbatasan Mesir dengan Palestina. Ya, sekarang perbatasan Yahudi di situ. Wahadal baladil amin, dewi negeri yang aman, yaitu negeri Mekah. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya, sudah jelaskan semuanya. Tin, zaitun mewakili tumbuh-tumbuhan. Waturi sina, gunung-gunung dan bumi-bumi ini mewakili, ya, Tursina mewakili adalah gunung, batu-batu dan tanah, termasuk tambang-tambang semuanya di situ. Wahadal baladil amin mewakili negeri-negeri yang ada dan penduduk negeri, termasuk binatang-binatang yang ada dalam negeri itu. Nah, dari semua makhluk yang mewakili itu, laqad khalaqnal insana fi ahsan. Jadi dari semua makhluk itu yang paling bagus siapa? Yang paling bagus manusia. Ini kita tengok. Nah, laqad sungguh. Nah, sungguh khalaqna, ya, khalaqnal insan, manusia, fi
ahsani taqwim. Jadi sungguh kami ciptakan manusia, sungguh-sungguh artinya apa? Bukan main-main ini, sungguh-sungguh. Allah katakan diciptakan manusia itu manusia terbaik dari semua makhluk. Nah, kita mau tengok ini terbaik ini apa maksud terbaik? Ya, fi ahsani taqwim, terbaik yang pertama adalah ya surah. Bentuknya bentuk manusia terbaik. Nah, coba kita tengok. Apakah standar kebaikan pada manusia? Karena Allah ciptakan manusia mu'tadil. Mu'tadil itu seimbang. Mu'tadil itu adil, asal kata-kata adil. Adil itu artinya seimbang. Mana seimbangnya? Kalau dibelah dua pas ini, ya, timbang sebelah kanan, timbang sebelah kiri sama beratnya. Contoh, bentang tangan kita ini 8 jengkal. 1, 2, 3, 4. Nah, 4 di sini, kemudian 4 jengkal pula. 4 jengkal masing-masing sehingga seimbang. Coba kalau ambil meter. Kita kadang-kadang kan wa fi anfusikum afala tubsirun, apa yang ada dalam dirimu mengapa kamu tidak perhatikan? Ini alam ini kauniyah, alam semesta. Manusia alam semesta, bagaimana Allah ciptakan manusia ahsani taqwim, dalam segi penciptaannya terbaik. Rentang tangan manusia ini sama dengan dari ujung rambut ke ujung kaki. 8 jengkal kita masing-masing juga. Jadi kalau kita tengok, kalau kita buat bundar dia. Bundar itu simbol daripada tawaf. Kita tawaf bundar. Ya, maka kehidupan manusia itu sejalan dengan salat, sejalan dengan tawaf. Kita salat coba tengok, Allahu Akbar. Berapa ini? Kalau ketika kita rukuk berapa tuh? 90. Ketika sujud 45. Nah, kita berdiri 180. Kalau diputar 360 bulan tawaf. Makanya ganti sholat tahiyatul masjid di Makkah Al-Mukarramah Masjidil Haram itu bukan tahiyatul masjid. Apa ganti sholat tahiyatul masjid? Tawaf. Ini alam semesta yang ajaib manusia ini. Salat tawaf, puasa tawaf, zakat tawaf. Dari kaya ke miskin. Miskin untuk orang kaya, membantu orang kaya, bantu miskin. Orang miskin bantu orang kaya lagi. Tawaf semuanya. Ada yang mati, ada yang hidup lagi, ada mati, hidup. Tawaf semuanya. Pergi dari rumah, kembali ke rumah. Pergi dari rumah, kembali. Semuanya kehidupannya tawaf. Tapi yang terlihat pada manusia ahsan, sempurna. Percaya Pak Bu? Coba ukur antara telinga kita. Tidak meleset tuh. Kecuali cacat telinganya sebelah tu badan. Tapi normalnya telinga pas. Coba tengok antara hidung dengan telinga ini sejalan dia. Tidak ada orang telinganya pendek, hidungnya panjang. Tidak ada. Kenapa? Saya seorang fotografer.
Ustaz pelukis, mulai dari SD, SMP sampai ke Mesir, Ustaz suka melukis. Jadi tahu betul rahasia-rahasia lukisan itu, subhanallah. Jadi membuat gambar orang itu seperti itu. Tidak ada telinganya kecil, hidungnya panjang, tidak ada. Jadi pas, dah lonjong mukanya dengan hidungnya, dengan telinganya memang pas ukuran-ukuran dibuat. Kalau orang pelukis tahu dia tuh Pak. Tidak mungkin orang mukanya lebar, hidungnya kecil, pasti aneh nampaknya. Seperti gambar karikatur itu kan aneh. Karena itu untuk karikatur itu kan bukan gambar asli. Itu untuk hiburan kadang-kadang. Artinya apa? Manusia ini of the best. Manusia makhluk yang paling ahsan. Coba kita tengok. Dalam segi bentuk. Jin kalah. Malaikat kalah. Tak pernah Allah katakan, sungguh kami jadikan jin itu sebaik-baik takwim. Tidak. Malaikat tidak. Apalagi binatang. Manusia bisa tidak merangkak? Bisa. Kambing bisa tidak tegak berdiri lurus? Kerbau bisa tidak tegak berdiri lurus? Monyet sendiri pasti begini modelnya. Tidak bisa dia kayak kita lurus ini, tidak bisa. Sempurna. Cuman kita tak menyadari kesempurnaan yang Allah berikan. Lupa diri kita bahwasanya makhluk yang terbaik di alam semesta adalah manusia. Dibandingkan tumbuh-tumbuhan, dibandingkan binatang-binatang, dibandingkan kayu dan batu, dibandingkan apa yang ada di negeri semuanya selain manusia, manusia lebih bagus. Summa radadnahu asfala safil. Karena manusia tidak mensyukuri ciptaan Allah yang bagus ini, sehingga kerja setan dibuat juga, kerja binatang dibuat juga. Maka hilang pamornya sebagai manusia, hilang harga dirinya sebagai manusia. Jadi apa yang merusak manusia, yang merusak kemanusiaan manusia itu adalah karena bercampur dengan kebinatangan dan kesetanan. Maka konsep para nabi dan rasul, pertama kedua, konsep pertama ketuhanan yang Maha Esa. Yang ada ibadahnya manusia. Yang kedua, konsep para nabi rasul adalah insaniyah, kemanusiaan. Maka sesuai dengan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, itu konsep hidup para nabi itu Bapak Ibu. Jadi yang membuat Pancasila itu bukan orang ecek-ecekan, bukan orang kaleng-kalengan, orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang ulama. Kalau tidak, mengapa sama konsepnya dengan konsep para nabi rasul? Ingin apa? Inginnya pendiri bangsa ini, semua kita mengikuti konsep para nabi dan rasul. Supaya kita bangsa Indonesia, umat Islam ini masuk surga bersama nabi dan rasul. Ulaika ma'alladzina an'amallahu minan nabiyyin. Mereka masuk surga bersama para nabi. Datang pejabat-pejabat kita sekarang habis ditipunya kita. Undang-undang diamandemen, ini dirubah. Negeri kaya jadi miskin, utang di mana-mana, pajak melonjak, kebutuhan tak terpenuhi, sembako Allahu Rabbi. Salah urus. Kalau ikut ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, pasti menjadi baldatul thayyibatul wa rabbul ghafur. Negeri yang baik, makmur, umat yang di dalam hidup sejahtera, kemudian ibadahnya mantap,
Karena hablum minallah, hablum minnasnya mantap, maka mati nanti sampai ke surga bersama para nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang dikacau oleh pemimpin-pemimpin bangsa yang ijal tidak jaleh. Kesal kita kadang-kadang. Kalau kita baca Pancasila, kita tengok konsep para nabi dan rasul begitu mantap, tapi ketika kita rasakan penuh dengan kezaliman, penuh dengan kebohongan, penuh dengan penipuan. Subhanallah, sedih kita sebenarnya, Pak. Semakin kita tahu Islam, semakin sakit hati kita menengok pejabat-pejabat kita yang tidak memikirkan rakyat ini. Rakyat susah mau makan, dia malah minta gaji 3 juta per hari. Bayangan 3 juta per hari. Masyarakat itu kalau jabatan itu dapat 20.000 sehari udah senang hatinya. Ini 3 juta per hari. Nah, itulah hasil yang kita pilih. Ya, anggota-anggota dewan yang kita pilih berpoya-poya mereka. Salahnya, salah kita juga kenapa mau nerima duit dari dia dulu. Jilbab diterima, duit diterima, nah sekarang terima. Itu artinya summa radadnahu asfal. Kenapa kami kembalikan ke derajat yang bawah? Derajat binatang bahkan lebih daripada binatang. Derajat iblis dan setan bahkan lebih daripada iblis dan setan. Iblis setan punya nafsu enggak? Punya. Iblis setan ada enggak laki-laki perempuannya? Ada. Minal khubuthi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabas. Minal khubuthi berlindung dari setan jantan, setan betina. Selama ini pernah enggak kita dengar setan selingkuh? Enggak ada. Manusia? Pernah enggak setan mempergauli anak sendiri, mempergauli ibu sendiri, mempergauli anak kandung sendiri, kakak sendiri, adik sendiri? Enggak ada kita pernah kerja setan itu. Maka setan geleng-geleng, parah lo dari awak lah katanya. Itu namanya syayatinul ins, manusia setan. Yang tidak dibuat oleh setan, yang tidak dibuat oleh binatang, dilakukan. Saya sudah lama nengok binatang, maka macam binatang di kebun binatang, film-film binatang. Maaf cakap, tidak ada binatang yang mendatangi ya wanitanya melewat tubur, lewat pintu belakang. Tidak ada. Tetap ke tempat beranak itu juga. Manusia, namanya sodomi. Maka ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka sama seperti binatang, bahkan lebih jahat daripada binatang. Kalau apa? Kalau dia tidak sadar bahwasanya diri dia asal. Saya kadang-kadang sakit hati, Pak Bu, menengok kelakuan orang sekarang, baik laki-laki perempuan. Yang paling sakit hati saya perempuan-perempuan lah. Kalau laki-laki dia selingkuh, taruh dia berdosa dia selingkuh. Nah, tetapi setelah dia selingkuh, bisa tidak dia menikahi wanita itu? Bisa. Kalau ibu-ibu yang selingkuh, punya suami berselingkuh, bisa tidak ibu menikah dengan selingkuhan itu? Tidak bisa. Kecuali diceraikan oleh suami dulu, baru selingkuh. Tapi ini banyak terjadi. Suaminya pergi ngojek, bini udah ngojek pula dengan orang lain. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu setan, itu binatang itu.
Jadi untuk apa kita kaji ayat-ayat kauniyah? Ya, ayat kauniyah alam semesta yang paling mulia di alam semesta ini adalah manusia. Laqad karramna bani Adama. Sungguh kami muliakan bani Adam. Allah yang ngakui itu. Di mana letak kemuliaan manusia? Ahsan. Maka ini bentuknya bagus. Sekarang kita tengok. Melekat dari apa? Dari cahaya. Iblis dari api. Manusia mana yang hebat? Cahaya, api, atau tanah? Hebat tanah, Pak. Api bisakah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan? Angus buatnya. Cahaya juga tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan secara langsung. Yang bisa bumi. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarat. Maka kita sama seperti hewan, kita manusia sama seperti kayu, apa? Berkembang dia. Berkembang biak. Karena kita dari tanah. Ini kita perhatikan. Jadi cocok. Kalau kita dari api, kemudian makanan kita dari tanah, tidak cocok dia. Kita dari tanah, makan minum kita dari tanah, akan kembali ke tanah semuanya. Kenapa kembali ke tanah? Memang diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Yang diciptakan dari cahaya akan kembali kepada cahaya. Yang diciptakan dari api akan kembali ke api neraka. Maka kita diciptakan dari tanah, bangkit nanti, ya, dikuburkan ke tanah, dibangkitkan pada hari kiamat, bangkit dari tanah. Wa minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kata Allah, dari tanah kamu diciptakan, ke tanah kamu dikuburkan, dari tanah juga kamu bangkit yaumul kiamah nanti. Apakah bangkitnya bermuka orang atau bermuka setan atau bermuka binatang, tergantung kelakuannya baik atau tidak, ahsan atau tidak. Paham Pak Bu? Jadi ini kita mengkaji diri kita. Ya. Dari segi bentuk, perawakan, kemudian daripada sifat. Manusia sifat yang paling baik. Coba. Menipu apakah sifat manusia? Apakah sifat manusia? Nah, kan payah jawab kan? Sebab selalu kita tengok manusia menipu. Apakah nipu sifat manusia? Dengki? Sombong? Ternyata satu pun tidak sifat asli manusia. Masa Allah cipta ahsani takwim, sebaik-baik kejadian, sebaik-baik sifat, masa dengki sifat manusia? Tolong catat dalam ingatan bapak-bapak dan ibu-ibu kaedahnya. Semua sifat, semua perbuatan yang manusia dilarang Allah dan Rasul untuk melakukan hal itu, maka itu bukan sifat asli manusia. Bisa dipahami? Sekali lagi, kalau setengah-setengah masuk cuman pemahamannya. Semua sifat, semua perbuatan yang manusia dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk melakukan perbuatan itu bukan sifat asli manusia. Masa sifat asli kita dilarang kita melakukannya? Tidak mungkin. Contoh Pak, kita disuruh bertukang, dilarang bertukang, tidak mungkin itu.
Kita diperintahkan sholat, tapi dilarang sholat. Tidak akan mungkin. Berarti kalau ada sifat, ada perkataan, ada perbuatan yang dilarang oleh Allah Rasul, itu bukan sifat asli manusia. Mencuri dilarang tidak? Sifat siapa itu? Binatang. Coba lepaskan kerbau ke kebun kita. Mau kebun siapa tidak tahu, dapat asal ada daun ubi, habis semua dibuat itu. Tidak akan pilih-pilih itu, punya orang, punya ini, tidak pikirkan. Koruptor itu macam itu lah tuh, macam kerbau. Uang dia, uang masyarakat, tidak boleh, pokoknya senang. Bentuknya bentuk orang, tapi kelakuannya sudah kelakuan binatang. Apalah arti bentuk saja, kalau tidak sesuai bentuk orangnya. Jadi semua sifat dengki bukan sifat manusia. Sifat siapa itu? Iblis dan setan. Karena dengki iblis dan setan, makanya dia menggoda Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Dengki dia, maunya dia saja di surga itu. Sombong sifat siapa? Sifat Allah. Bukan sifat manusia, bukan sifat iblis. Sombong, takabur, dendam, itu sifat Allah. Wallahu azizun dzuntiqam. Allah itu maha perkasa dan lagi dia maha dendam. Jadi orang yang masuk neraka besok itu dendam Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Yang dendam hanya Allah yang bisa. Yang takabur hanya Allah yang bisa, yang berhak. Yang sombong hanya Allah bisa. Mengapa Allah marah kepada iblis? Karena iblis sombong dan takbur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis sombong, takabur, dan iblis termasuk orang kafir. Kafir itu adalah karena kesombongan. Menipu sifat siapa? Boleh nipu? Berbohong? Sifat iblis dan setan. Adam Hawa ditipunya, apalagi Hawa? Nabi ditipunya. Jadi kalau kita tertipu wajarlah, Wak. Nabi aja tertipu. Jangan sok-sok suci pula. Rasa-rasanya tidak ada kesalahan. Bejibun salahmu. Rasa-rasa tidak ada kesalahan. Cuman sebaik-baik orang bersalah apa? Wa khairu apa katanya? Sebaik-baik orang yang bersalah, tawabin, orang yang bertaubat. Salah kita taubat, salah kita taubat. Adam alaihissalam salah dia istighfar dan taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Adam mulai bertobat. Kita sebagai anak cucu Adam bersalah, tobat, bersalah, tobat. Yang tidak akan ada salah, tidak ada ceritanya. Datuk kita sudah mulai kesalahan-kesalahan itu. Masa anak cucu mengomong ke saya tidak ada kesalahan saya. Tak mungkin itu. Jadi ini. Jadi sifat manusia yang asli itu mana? Sifat-sifat yang Allah tidak larang. Sayang, cinta, Allah larang tak? Kalau Allah tidak larang mencintai dan menyayangi, menyayangi yang tidak dilarang oleh Allah, itu sifat manusia. Kalau sayang ke bini orang, cinta ke bini orang, boleh tak? Salahnya itu, kena nyebrang itu. Ada bini, kok bini orang disayangi? Jadi tidak semua cinta dan sayang juga. Yang tidak dilarang, ada yang dilarang. Kenapa? Karena bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Mencintai harta kita, bagus. Mencintai harta orang lain, tidak bagus. Karena kita pasti akan mengambilnya nanti.
kasih sayang. Lain lemah lembut dilarang enggak? Enggak. Wa qulu qawlan layyina, ngomonglah kamu ngomong-ngomong yang lembut. Wa qulu qawlan sadida, ngomonglah kamu omongan yang benar-benar. Wa qulu qawlan ma'rufa, ngomonglah omongan yang baik-baik. Baik sifat manusia, lemah lembut sifat manusia, sopan santun sifat manusia. Semua sifat yang tidak dilarang oleh Allah, semua sifat yang dianjurkan manusia melakukannya, itu sifat manusia. Contoh, ada enggak sifat Nabi yang buruk-buruk? Enggak ada. Itulah seperti apa sifat Nabi, begitu juga sifat kita uswatun hasanahnya. Kenapa? Uswatun hasanah, kalau kita lakukan uswatun hasanah, suri terbaik, maka kita menjadi ahsanitakum, manusia terbaik. Tengok, bentuk baik, sifat baik. Jadi kalau kita manusia ini, ya, semua ucapan, semua sifat, semua sikap, semua perbuatan yang baik menurut Allah dan Rasul lakukan, yang tidak baik tinggalkan. Selesai. Supaya tetap menjadi orang yang baik. Kalau dia baik sampai mati, maka dia akan dapat husnul khatimah. Tetap hasan ini. Kalau dia baik sampai ke akhirat, dapat husnul ma'ab. Apa husnul ma'ab? Sebaik-baik tempat tinggal di akhirat. Di mana husnul ma'ab, sebaik-baik tempat tinggal di akhirat? Di surga. Surga itu tempat orang baik-baik semuanya. Nah, masyarabat, minuman manusia yang terbaik. Segala minuman yang merusak badan, yang merusak akal, boleh tidak kita lakukan? Itu menandakan baik itu. Kalau manusia mau baik dia kesehatannya, hindari makanan dan minuman yang mencedera kesehatan itu. Narkoba, minuman keras dan sebagainya. Itu minuman-minuman setan. Tak layak kita konsumsi. Makulat. Ini kalau kita kaji, subhanallah, makanan manusia yang terbaik. Cuma tengok kehidupan binatang. Entah apa-apa yang ada di rumput itu buat. Kita beli bayam, bertengok satu persatu ulatnya. Kerbau tidak ada, mau ulat mau apa tuh, minuman makanan terbaik. Subhanallah, Pak. Jadi kalau kita jaga makanan minuman terbaik, insya Allah penyakit kurang. Ini sudah jelas rokok itu menghantam paru-paru. Babi dia tak mau, dia kata Zulkarnain, babi saja tidak mau makan tembakau, pohon tembakau. Pohon-pohon lain dimakannya, manusia jangan makan misal. Sebab saya mantan perokok, tahun 2013 Ustaz baru berhenti merokok. Sampai sekarang menyesal rasanya, kenapa tidaklah dari dulu berhenti merokok. Enak badan tidak merokok itu. Nah, jadi semuanya nih makulat
Malbisat, malbasah. Malbisat, pakaian manusia yang paling bagus. Binatang-binatang tidak memiliki pakaian. Nah, oleh sebab itu semua sisi kehidupan manusia adalah ahsan. Mari kita tiru kebaikan Rasulullah SAW dari makanan, minuman, perbuatan, sifat, perkataan, sampai kepada makan minuman, sampai kepada pakaiannya, pakaian yang bagus. Insya Allah ahsan akan membuat kita husnul khatimah, insya Allah. Masuk waktu kita. Ya, orang sudah azan nampaknya kan. Nah, baik, ini dapat kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini dipahami. Ya, berapa kita ngaji banyak-banyak, tetapi tidak bisa kita ambil istifadah. Jadi mari kita jadi manusia yang sesuai tuturan Allah, manusia terbaik. Mari kita lakukan yang terbaik itu. Siapa yang melakukan kebaikan, ahsantum li anfusikum. Jika kamu baik, kebaikan untuk dirimu. Wa in asatum fala. Tapi jika kamu berbuat buruk, keburukan akan kembali kepada dirimu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.